Oke teman-teman, kali ini kayaknya videonya nggak akan terlalu panjang. Saya mau sharing dikit aja impresi saya sama dongle DAC dari Vio ini. Ini juga semoga akan bisa ngejawab ketika nanti teman-teman mungkin ada yang belum yakin, kayak misal punya uang 1 jutaan kecil, mending buat beli DAC apa buat beli DAP. Kalau DAP yang harganya di bawah 1,2 juta mungkin pilihannya yang paling populer ya ini ya, F-Audio T3. Udah terbukti juga banyak reviewer yang ngerekomenin DAP ini. Terlepas dari beberapa bugnya yang memang masih ada, tapi dari F-Audionya sendiri juga kemarin-kemarin cukup rajin buat ngasih update firmware untuk fix bugsnya. Nah, ini mudah-mudahan video ini nanti bisa ngebantu teman-teman. Ini ada dongle DAC, baru saya beli kemarin beberapa hari yang lalu dari tokonya Solo Techno di Tokped. Solo Techno ini toko barang bekasnya channel YouTube Tech for Life. Nah, dia kalau jual barang bekas reviewnya di situ. Oke, langsung aja. Ini yang ada di tangan saya, Vio KA13. Vio KA13 ini untuk di Indonesia sendiri sekarang harga barunya di kisaran 1,2 jutaan. Atau ya tinggi-tingginya sekitar 1,3 jutaan lah yang masih ideal. Kalau udah sampai angka 1,4 jutaan atau ke atasnya lagi, mending skip dulu aja. Cari toko yang lain, harusnya masih ada yang lebih murah. Untuk spesifikasinya, Vio KA13 ini pakai dual DAC CS43131. Terus untuk chip amplifiernya juga di sini pakai dua OP amplifier SGM 8262. Format audionya di sini bisa support sampai 384 kHz. 32 bit, terus di SD 256 bit. Untuk koneksinya dia pakai port USB Type-C. Untuk power outputnya juga mantap banget, dia di single ended 3,5 mm nya aja bisa sampai 170 mW. Terus untuk di jack balance-nya yang 4,4 mm, dia bisa sampai 550 mW di masing-masing L sama R-nya. Nah, buat pertanyaan yang paling sering muncul, Bang, kuat buat ngangkat KZPR tuh nggak? Kuat teman-teman. Tenang aja, kalau udah punya dongle yang powernya badak kayak gini, ini mau IM single dynamic driver, dual dynamic driver, hybrid 12 driver atau 24 driver atau planar IM, apapun lah, harusnya sih sama power outputnya yang segini ini udah aman untuk hampir semua IM yang beredar saat ini. Terus di sini juga ada mode desktop atau high gain-nya juga. Kalau buat headphone yang berat, entah ya, saya sendiri belum nyobain dan belum cari infonya juga. Lalu untuk fitur-fiturnya juga udah cukup oke di sini, cukup lengkap. Di sini udah ada jelas USB Type-C-nya udah detachable. Terus dia ini juga bisa dikontrol lewat smartphone, lewat aplikasi smartphone namanya Vio Control Apps. Terus tombol volume controlnya juga di sini udah ada. Dia sifatnya juga udah yang independent volume control. Kalau yang kemarin teman-teman mungkin dapat informasi lebih awal itu yang bilang kalau tombol volumenya ini enggak independen. Ya, memang awalnya iya, enggak independen. Tapi sama Vio udah dikasih update firmware yang bikin tombol volumenya ini jadi independen. Dan step-stepnya juga cukup presisi. Naik turun level volumenya juga bisa dikit-dikit. Jadi nggak perlu khawatir bakalan segini terlalu keras atau segini kurang keras. Tombol volumenya ini juga bisa dipakai buat kontrol musik playernya. Kalau volume minus dipencet ditahan, saya nggak ngitung sih berapa detiknya, mungkin 2 atau 3 detik kayaknya. Ini untuk lompat ke lagu berikutnya. Kalau yang volume plus ini buat balik ke lagu sebelumnya. Nah, sayangnya di sini nggak ada tombol yang bisa dipakai buat play sama buat pause-nya. Lalu untuk saklar yang ini buat nyalain sama matiin desktop mode atau high gain-nya. Oh iya, balik lagi ke Vio Control Apps tadi. Di Vio Control Apps-nya juga kita dikasih beberapa pilihan low pass filter. Ada 5 kalau nggak salah. Ini semacam kayak profil suara kayak gitu. Teman-teman bisa pilih suara di sini kayak soal reverb-nya mau gimana, terus sound staging-nya mau yang luas apa yang agak disempitin dikit. Ya macam-macam lah. Teman-teman bisa sesuaikan sama selera. Terus di sini juga ada bagian housing-nya yang dibikin transparan. Selain kita bisa lihat isi dalemannya, di sini juga ada lampunya. Ada 3 warna yang bakalan ngasih tahu kita perihal decoding dari file musik yang kita play. Kalau decodingnya PCM kurang dari 48 kHz, dia bakalan nyala lampunya warna biru. Kalau PCM yang 48 kHz ke atas, nanti warnanya jadi kuning.
Kalau play lagu yang decodingnya di SD, nanti dia warnanya jadi hijau. Tapi kalau teman-teman nggak suka sama nyala lampunya ini, atau mau agak ngehemat baterai dari HP, ini lampunya bisa teman-teman matiin lewat aplikasi Vio Control App-nya tadi. Untuk suaranya, mungkin biar lebih jelas langsung kita bandingin aja sama DAP yang biasa saya pakai, DAP Kirehure F-Audio T3. Untuk arah suaranya agak beda, mulai dari low atau bassnya dulu. Kalau F-Audio T3 ini, dia cenderung ke IM itu dia ngasih boost di sub bass maupun di mid bassnya, yang tipikalnya jadi lebih dalam, tapi juga sekaligus agak lebih gemuk. Sedangkan di Vio KA13, ini dia ngasih boostingnya di area sub bassnya lebih fokus ke dalamnya, dan di mid bassnya tetap tight, tetap rapi, tension speednya juga tetap gesit. Nah, dua-duanya ini ngasih bass yang bersih, tapi di Vio KA13 ini kedengaran lebih bersih. Terus ke bagian mid dan vokalnya juga demikian. F-Audio T3 ini dia cenderung bikin vokal jadi agak tebel di bagian lower mid range-nya terutama. Terus area midrange sama upper midrange-nya cenderung nggak diapa-apain. Sedangkan di Vio KA13 dia ini cenderung ngasih boosting itu di area upper mid-nya, atau di vokal atas, atau lebih kentara itu di vokal perempuan. Jadi kalau di F-Audio T3 ini suara vokal itu presentasinya dibikin lebih tebel, lebih ngayun, lebih santai. Bahkan bisa dibilang di beberapa IM itu lebih bisa ngasih sweetness yang bagus lah. Vokalis-vokalis pop, dangdut, ya yang santai-santai lah kayak gitu. Di sini di T3 ini lebih enak menurut saya. Sedangkan yang di Vio KA13 ini lebih ke ngasih kesan vokal yang bersih, bening, jernih, detail, energik, dinamika atau emosi vokalnya juga lebih bagus di sini. Artikulasinya juga di sini lebih jelas, lebih detail. Kayak vokalis-vokalis rock atau vokalis-vokalis punk, metal, emo, di Vio KA13 ini bisa lebih dapat energinya, lebih dapat garangnya, atau lebih dapat nuansa ngeroknya. Di sini lebih bagus menurut saya. Lalu untuk frekuensi high atau treble-nya, F-Audio T3 ini dia ngasih agak banyak smoothing di area frekuensi-frekuensi atas atau treble-nya. Jadi buat teman-teman yang sensitif sama treble, sensitif sama sibilance atau shouty di vokal, di F-Audio T3 ini dia lebih bisa ngeredam. Beberapa IM yang ketika dicolok di KA13 ada sibilance-nya, nah ketika dicolok di T3 ini bisa jadi sibilance-nya hilang. Treble-treble simbal atau biola yang kalau misalnya di KA13 ini berasa pedes atau berasa nusuk, nah di T3 ini bisa jadi lebih kalem. Sedangkan untuk di KA13, dia cenderung frekuensi treble itu dibiarin apa adanya, kayak gitu aja. IM yang treble-nya detail tetap dipresentasikan dengan detail, nggak dikasih smoothing. Airiness-nya juga lebih bagus di sini. Kejernihannya lebih terjaga, beningnya, clarity-nya lebih bagus. Di KA13 ini lebih bagus kalau teman-teman emang tipikal yang suka dengerin musik itu secara analitikal. Sedangkan untuk F-Audio T3 itu lebih musikal. Untuk teknikalitasnya, bisa dibilang dari semua aspek ada peningkatan dari F-Audio T3 ini ke Vio KA13. Soundstage-nya lebih luas, lebar. Untuk separasi instrumennya juga di KA13 lebih bagus kepisah-pisahnya. Yang paling kerasa ini di peningkatan di resolusi, clarity, sama di detailnya. Untuk suhu pengoperasiannya, di Vio KA13 ini anget-anget aja. Bukan yang benar-benar bisa dingin atau bukan yang panas-panas banget juga. Ya nggak sampai ke taraf yang mengganggu lah. Kalau teman-teman hoki, bisa aja teman-teman juga dibawain case yang materialnya semacam kulit sintetis kayak gini. Ini kalau beli terpisah kayaknya harganya 100 ribuan ke atas lah. Ini bisa cukup ngebantu teman-teman kalau teman-teman nggak suka device di AC-nya ini berasa panas di tangan. Kalau pakai case nggak berasa panasnya. Kalau teman-teman tahu Acme 4S atau Creative Super X5, nah di Vio KA13 ini nggak sepanas dua dongle itu tadi. Kalau dibandingin sama DAP F-Audio T3 ini, si T3 ini lebih dingin sih suhu pengoperasiannya. Untuk kesimpulannya gimana teman-teman? Kalau dari saya balikin lagi ke kebutuhannya teman-teman sih. Dari sisi mobilitasnya misalnya, teman-teman lebih suka yang mana? Antara bawa satu HP ditambah sama satu dongle, tapi efeknya nanti bakalan agak ribet pas nyolok jadi gondal-gandul. Atau teman-teman nggak masalah bawa dua device, yang satu HP terus satu lagi DAP kecil ini,
Tapi konsekuensinya ya jadi butuh ruang saku atau tas yang lebih luas. Belum lagi secara penggunaan mesti terpisah. Pas mau dengerin musik ambil DAP-nya, terus nanti pas mau sosmed-sosmedan atau mau ya menggunakan HP-nya, DAP-nya ditaruh dulu baru ambil HP. Terus dari segi fiturnya juga T3 ini sebenarnya bisa jadi DAC juga kalau dihubungkan ke HP pakai kabel Type-C to Type-C. Misal teman-teman mau streaming musik online, kan nggak bisa ya langsung di DAP-nya ini. Jadi DAP-nya ini dicolok ke HP, ini bisa jadi DAC dengan kualitas suara yang sama persis kayak ketika pas dia jadi DAP sendirian. Sedangkan Vio K13, kalau soal colok-mencolok dan soal gundal-gandul ya lebih enteng gundal-gandulnya. Nggak seberat dan nggak segede gundal-gandulnya DAP F Audio T3 ini yang jadi DAC. Soal price to value, ya sama kayak gitu juga. F Audio T3 ini udah punya baterai sendiri, punya layar sendiri, bisa dioperasikan secara mandiri tanpa bergantung sama smartphone. Dia juga punya penyimpanan sendiri buat diisi lagu-lagu yang teman-teman mau dengerin. Tapi emang secara teknikalitasnya nggak sebagus Vio KA13. Sebaliknya, Vio K13 ini secara teknikalitas unggul, secara power outputnya juga lebih besar. Ya pokoknya dari segi performanya, pengalaman dengerin musiknya lebih mantap di Vio K13. Tapi ya dia nggak punya layar sendiri, bahkan nggak punya baterai sendiri. Jadi untuk dinyalain maupun pengoperasiannya pun ya butuh smartphone dan bakalan ngambil daya dari baterai smartphone-nya. Nggak bisa cuma dicolok ke power bank, kan media playernya ada di smartphone-nya. Nah itu tadi teman-teman yang tentukan sendiri. Terus ada lagi soal tonalitasnya. Teman-teman lebih prefer ke yang mana? Antara tonalitas yang lebih musikal, ngayun, santai, ini bisa lebih masuk ke F Audio T3. Atau teman-teman bisa cari referensi DAC atau DAP lain yang tonalitasnya atau karakteristik suaranya sama. Atau buat teman-teman yang kalau dengerin musik pengennya yang detail, yang lebih engaging, lebih audiophile banget lah. Atau teman-teman yang punya IM kesayangan yang tonalitasnya warm, pengen dibikin suaranya jadi lebih bright, naikin clarity sama naikin detailnya. Nah ini di Vio KA13 lebih bisa masuk. Oke segitu dulu ya teman-teman ya. Makasih udah nonton. Untuk lebih detailnya lagi, gimana perbandingan lebih jauhnya antara dua device ini, saya sambung lagi nanti di review IM ini, SIMGOT EA500LM. Silahkan teman-teman tonton supaya lebih dapat gambarannya yang lebih detail. Oke, assalamualaikum.